Shalom, Salve, selamat siang dan selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari keluarga besar Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara II yang terkasih dalam Kristus. Selamat berjumpa lagi bersama saya Romo Amance. Saya guru dan kepala sekolah di SMP Santo Yosef Negote. Saya ada cerita sebelum membawa beberapa pokok renungan tentang anak sekolah. Jadi ada satu anak SMP ini dia kritis sekali. Jadi suatu saat ada guru PKN-nya, guru pendidikan kewarganegaraan-nya mengajar tentang beda desa dan kelurahan. Jadi guru ini tanya ke anak-anak, kamu tahu apa perbedaan desa dan kelurahan? Lalu anak yang paling kritis duduk di depan dia katakan, saya Pak, gampang saja Pak perbedaan desa dan kelurahan. Kalau di desa ada bunga desa, di kelurahan tidak ada bunga kelurahan. Itu jadi bedanya, di desa ada bunga desa, di kelurahan tidak ada bunga kelurahan. Lalu Pak lain, pelajaran yang lain maksudnya. Tanya lagi, ini anak-anak, coba kamu sebutkan 5 binatang buas yang ada di Pulau Timor. Anak yang sama ini dia jawab, gampang Pak, 5 binatang buas yang ada di Pulau Timor itu 3 ekor ular liuksain dengan 2 ekor babi hutan. Jadi 3 tambah 2 5. Karena Pak maksud 5 jenis binatang buas. Itu sedikit cerita untuk kita supaya saya tidak bawa pantun pada kesempatan ini. Baik, sekali lagi shalom untuk kita sekalian. Salve, saudara-saudari yang terkasih. Kita mendengarkan Injil tentang Yesus mengutus 70 murid. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai murid-murid Kristus di tengah dunia ini. Beberapa prinsip yang menjadi pegangan bagi kita ketika kita bekerja, menjadi rekan kerja bagi teman-teman yang lain, menjadi saudara dan sahabat. Yesus mengutus ke-70 murid tapi menyuruh mereka pergi berdua-dua. Poin pertama yang kita dapatkan tentang sosial, tentang sosius. Kita tidak pernah sendiri. Kalau pelajaran IPS dulu dikatakan no man is an island. Tidak ada seorang pun yang seperti satu pulau. No man is an island. Homo homini socius. Manusia itu sosial. Ada sosial. Jadi sosial itu kata dasarnya sosius. Sosius, teman. Bahwa kita hidup di dunia ini ada teman. Kita tidak pernah sendiri. Hakikat kemanusiaan kita tidak membiarkan kita sendiri. Kita selalu ada bersama dengan yang lain. Jadi, poin pertama dari warta Injil hari ini adalah sosius, sosial, sosialitas. Kita tidak pernah sendiri. Dan Yesus dalam kuasa dan kesadarannya mengutus para murid pergi berdua-dua. Kita tidak pernah sendiri di dunia ini. Kita selalu berada dengan yang lain. Kita tidak pernah hidup untuk diri kita sendiri. Kita bersama dengan yang lain dan untuk yang lain. Itu kesadaran yang harus kita pegang. Ketika bekerja di tempat ini, di instansi ini, Bapak Ibu tidak pernah sendiri. Selalu ada tim kerja. Selalu ada saudara dan sahabat. Selalu ada rekan-rekan kerja saling membantu. Pikiran juga bukan pikiran kita sendiri. Ada pikiran yang lain. Ada gagasan yang lain. Ada argumentasi yang lain. Ada kehadiran yang lain. Ada posisi dan fungsi yang lain. Maka di dalam kebersamaan kita hendaknya memiliki kesadaran bahwa ada teman, ada sosius yang selalu bersama dengan kita. Itu hal yang pertama. Yang kedua, mengapa juga harus ada teman? Karena ada serigala.
Serigala itu representasi rintangan dan tantangan ya, di dunia ini. Ada serigala, ada bahaya. Dia kasih kita berteman, sosius, teman, sahabat. Tetapi juga ada serigala, ada rintangan dan tantangan. Maka ketika ada serigala itu, sosius, teman, sahabat itu penting. Kalau kita jalan sendiri, kalau ada bahaya, maka kita pasti lebih mudah diancam. Tetapi kalau punya teman, punya sahabat, punya saudara, meskipun ada banyak serigala, kita bisa menghadapi. Meskipun ada rintangan dan tantangan, ada saudara dan sahabat. Dan kita tidak perlu takut karena kita tidak sendiri. Ada saudara dan sahabat ketika menghadapi serigala. Serigala dalam Injil ini adalah representasi rintangan, tantangan, dan bahaya yang seringkali kita hadapi di dunia ini. Dan meskipun ada serigala, kita diminta untuk membawa damai sejahtera. Tadi di tengah jalan diminta supaya jangan beri salam, supaya kita fokus, ya, fokus pada tujuan, fokus pada satu titik, ya. Jangan memberi salam, ya, supaya jangan basa-basi di jalan. Anda mesti fokus pada tujuan. Ya. Bapak Ibu yang bekerja di sini pasti lebih tahu apa itu. Harus fokus pada tujuan karena ada banyak pekerjaan besar, konsentrasi besar yang harus kita kerjakan. Peringatan Yesus supaya jangan memberi salam ketika ada dalam perjalanan mengingatkan kepada kita supaya dalam melaksanakan tugas dan karya yang dipercayakan kepada kita tetap fokus. Nanti sampai pada kota, sampai pada rumah, hendaklah kamu memberi damai sejahtera. Shalom, salve, Irene, shalom, salve. Nah, kita orang-orang Kristiani selalu bilang shalom, salve. Jadi ada teman, ada serigala, tetapi kita harus tetap membawa shalom, membawa damai, membawa sukacita. Itulah tantangan orang-orang Kristiani. Meskipun ada rintangan dan tantangan, dia tetap bukan hanya ucap shalom atau salve, tetapi dalam tugas dan karya itu shalom dan salve itu harus bernaung dalam hidup orang-orang yang dilayani. Ya. Pekerjaan-pekerjaan kita itu hendaknya membawa damai bagi orang-orang yang kita jumpai dan kita layani. Bapak Ibu, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang bekerja di Balai Wilayah Sungai tentu membawa damai kepada semua orang yang dilayani. Kalau ada proyek ya, entah yang ringan, sedang, dan besar yang sudah terlaksana, sudah finish, pasti itu membawa damai sejahtera. Ya. Ada satu bendungan yang sudah selesai, atau jalan, atau pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah selesai, pasti itu membawa damai, membawa shalom, membawa salve untuk masyarakat ya, tempat di mana kita berada. Saya percaya bahwa Bapak Ibu saudara-saudara di sini sudah banyak membawa shalom, salve, bukan hanya ucapan bibir, ya, tetapi shalom dan salve itu tinggal dan bernaung dalam diri orang-orang yang kita layani. Dan yang berikut, Yesus juga meminta kita untuk sembuhkan orang, sembuh dari shalom dan sembuh lahir dan batin. Pekerjaan-pekerjaan kita, kehadiran-kehadiran kita hendaknya membawa kesembuhan bagi banyak orang, kesembuhan jiwa dan raga. Kalau di satu daerah ya mereka itu kekurangan airnya itu distribusinya tidak bagus, lalu orang-orang yang bekerja di balai wilayah sungai karena pekerjaannya yang tekun dan setia mendatangkan air ke tempat itu, tentu akan menyembuhkan dahaga, bukan saja dahaga tapi menyembuhkan kerinduan mereka akan hidup yang lebih layak dan pantas. Dan saudara-saudara yang bekerja di tempat ini, mari dalam tugas dan karya kita tetap membawa shalom, salve, dan membawa kesembuhan jiwa dan raga untuk semua orang yang kita jumpai dan kita layani. Dan yang berikut, yang paling penting dalam hidup ini sebagai murid-murid Kristus, kita harus tetap memegang spirit dan prinsip, semangat. Ya. Di akhir warta itu tadi katakan,
Kalau ada yang terima kamu, makan dan minum apa yang disediakan bagi kamu. Tetapi kalau kamu mereka menolak kamu, keluar, tebaskanlah debu di kaki. Sebagai pengikut Kristus, murid-murid Kristus, kita harus bekerja dengan spirit kemunitan, disiplin itu disipulus murid. Ya, murid disipulus itu memang harus disiplin. Dia harus menjadi pribadi yang setia. Jadi spirit sebagai murid, disipulus Kristus. Disipulus itu nanti di alih bahasa menjadi disiplin, disciple. Kita harus menjadi murid-murid yang memiliki spirit, disiplin, ya, dan memiliki prinsip. Ya. Kalau terima, makan minum di tempat itu. Ya. Kalau tidak terima, keluar, berangkat dari situ. Jadi, harus ada prinsip-prinsip. Dengan prinsip-prinsip itu kita tidak mudah goyah. Saudara-saudari yang bekerja di instansi ini tentu harus memiliki spirit kemunitan dan prinsip Kristiani. Prinsip moral Kristiani adalah bonum faciendum et malum vitandum. Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat. Itu saja. Lakukanlah yang baik dan hindarilah yang jahat. Bonum faciendum et malum vitandum. Sebagai orang-orang Kristiani, mari kita memegang spirit dan prinsip sebagai murid-murid Kristus agar di tengah rintangan dan tantangan dunia ini dalam melaksanakan tugas dan karya ini kita menjadi murid-murid Kristus yang tampil sebagai pribadi beriman, membawa kegembiraan dan harapan bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memberkati keluarga besar Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara 2 ini dengan kelimpahan berkat. Amin. Salam. Salve. Mari kita nyanyikan satu lagu.